Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan membiarkan dia melakukan itu. Saya harus menyerang balik. Kamu tampak luar biasa kuat, kata Yangki. Dugaan saya adalah bahwa Anda baru-baru ini menemukan semacam keberuntungan yang secara signifikan meningkatkan seni energi Anda. Tapi apa? Tepatnya itu tidak mungkin benda dewa biasa atau pil obat. Dan bahkan jika kamu memiliki keilahian, kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan dan kemauan yang sekuat milikmu. Sangat pintar, nak, kata Profound Valor, ekspresinya berkedip-kedip. Kamu menebak semua itu setelah baru saja bertemu denganku. Saya akan mengatakan itu menakutkan. Saya yakin saya bisa memanfaatkan Anda untuk mencapai beberapa hal luar biasa. Manfaatkan aku. Seni energi Anda kuat dan kemauan Anda luar biasa, tetapi keberuntungan apapun yang Anda temui, itu tidak cukup bagi Anda untuk mencapai tingkat menakutkan. Itu tidak akan cukup untuk memaksaku melakukan apapun untukmu. Menanggapi kata-katanya, sinar kemarahan muncul di mata Profound Valor, jadi Yangki dengan cepat mengubah arah pembicaraan. Namun, kita bisa bergabung. Apa yang kamu katakan kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan istana Joy Flower dan membunuh permaisuri? Ngomong-ngomong, aku memiliki dendam yang sangat dalam dengan dunia masa depan. Mereka menculik beberapa orang yang sangat penting bagiku, dan suatu hari nanti aku akan mengakhiri Magister Proud Heaven itu. Kamu ingin bergabung? Apakah Anda lupa bahwa Anda adalah tawanan saya? Meskipun saya mungkin tidak dapat melukai diri Anda yang sebenarnya, saya dapat mengatakan bahwa Anda telah melakukan banyak pekerjaan untuk kekuatan ganda ini. Jika saya membunuhnya, penjara saya akan membuat keinginan di dalam tidak mungkin untuk pergi. Saya kemudian dapat mengambil wasiat itu dan menggunakan salah satu kemampuan ilahi saya untuk mempelajari rahasia terdalam Anda. Itu adalah ancaman yang sangat kejam. Dan dia telah memukul langsung pada titik yang sangat menyakitkan bagi Yangki. Selama dia waspada, umumnya tidak mungkin untuk menyerang bentuk aslinya melalui kekuatan ganda. Tetapi jika kehendak yang terkandung dalam kekuatan ganda ditangkap, itu pasti bisa mengungkapkan rahasia dirinya yang sebenarnya. Misalnya, itu bisa mengungkapkan informasi tentang kekuatan God Mammoth penghancur neraka, pembunuh abadi raja, dan hal-hal semacam itu. Itu mirip dengan bagaimana sains dan teknologi dunia masa depan dapat mengambil satu sel milik individu dan membuat duplikat atau klon yang tepat, yang akan menyerupai aslinya dalam semua aspek. 1. Skenario terburuk, mungkin saja Profound Valor bisa belajar tentang segel Legiun Dewa Yangki, atau bahkan teknik dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Bahkan jika itu hanya teknik dari 72 Raja, atau rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic, itu masih akan menjadi pukulan telak bagi Yangki. Tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Saat ini, sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Yangki. Apakah dia benar-benar membuat keputusan untuk melepaskan kekuatannya 2 kali lipat dalam menghadapi Profound Valor yang menakutkan? Apakah dia akan mengorbankan sebuah kereta untuk membela sang jenderal meskipun tampaknya tidak mungkin untuk menghancurkan kekuatan ganda secara penuh, pada saat ini? Pada titik ini, Profound Valor tertawa terbahak-bahak dengan energi membunuh. Kamu dengarkan aku, nak, dan kamu akan baik-baik saja. Sepakat. Jadi kamu mengandalkan ancaman untuk membuatku menjadi pengikutmu? Maaf, itu tidak akan berhasil. Sejauh yang saya ketahui, lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada ubin tanah liat yang utuh. Yangki telah membuat keputusannya. Jika Profound Valor benar-benar bergerak, dia akan datang sebagai dirinya yang sebenarnya dan menggunakan segel Legiun Dewa untuk membebaskan kekuatannya berlipat ganda. Mungkin itu berarti bahwa rahasianya dari segel Legiun Dewa akan terungkap, tetapi itu pasti akan terjadi pada akhirnya. Lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada menjadi ubin tanah liat yang utuh. Jadi, Anda adalah tipe orang yang ambisius. Kalau begitu, mari kita lihat rahasia apa yang bisa diceritakan oleh kekuatan kecilmu kepadaku. Dia melangkah dan memasuki kandang. Mengingat dia telah menciptakannya, dia bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Yangki, di mana dia menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan air yang mengamuk yang berisi hukum magis yang kuat. Yangki langsung terikat erat, tidak bisa bergerak, kehendak dan pikirannya dikunci oleh kekuatan dewa dan hukum magis. Mata Profound Valor berkilauan saat dia menatap Power Double dan bertanya-tanya rahasia luar biasa apa yang akan dia pelajari. Menjangkau, dia menjepit tangannya ke atas kepala kekuatan ganda dan bersiap untuk mengeluarkan surat wasiat dari dalamnya.
Namun, pada saat yang sama pusaran muncul di energi paleo kekacauan utama di luar, dan sesosok muncul dan meluncurkan serangan ke sangkar. Itu tidak lain adalah diri sejati Yang Qi. Sementara itu, senyum aneh muncul di wajah Profound Valor. Saya melakukannya. Saya memikat diri Anda yang sebenarnya ke tempat terbuka. Ikan telah terpikat. Mari kita lihat Anda melarikan diri sekarang. Anda bisa saja meninggalkan kekuatan ganda Anda dan kehilangan beberapa rahasia. Sebaliknya, Anda menawarkan diri sejati Anda untuk ditangkap. Menipu. Keberanian mendalam menghilang dari dalam sangkar, lalu muncul kembali tepat di atas diri sejati Yang Qi. Tanda penyegelan surga tertinggi Dewa Dao Agung. Dia mengulurkan tangannya, dan jaring besar muncul yang mulai jatuh ke arah Yang Qi. Sebagai tanggapan, mata Yang Qi berkilauan, dan dia memotong tangannya seperti pisau tajam, mengiris jaring dan langsung menuju Profound Valor. Diri sejatinya memiliki indeks kekuatan 700 dan jauh lebih kuat daripada kekuatannya 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, berkat penempaan arogansi seperti itu akan serangan konvergensi, dia telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Senyum kejam muncul di wajah Profound Valor saat dia berkata, "Kamu cukup kuat, bukan, tapi kau masih jauh dari levelku. Perhatikan dan pelajari, ini adalah kekuatan dari pewaris Necropolis besar." Oh, dia mendorong telapak tangannya dalam serangan yang keras dan lembut, seperti naga yang berputar dan harimau yang melompat. Itu adalah sesuatu yang tampaknya mengandung intisari alam semesta, dunia dewa, Dao abadi, masa depan, dan masa lalu purba. Itu adalah serangan yang tampaknya mustahil untuk dihindari atau diblokir. Keberanian yang mendalam telah merencanakan lama dan keras untuk saat ini, pertama memikat diri sejati Yang Qi ke tempat terbuka, lalu menahan serangan yang menghancurkan ini dengan harapan membunuh atau menangkapnya. Yang Qi terlalu menggoda target untuk dilewatkan. 1. Bagian ini menggunakan kata pinjaman yang lebih tepat dan ilmiah Kelong untuk cloning, yang pada dasarnya adalah transliterasi. Biasanya, kata-kata yang diterjemahkan sebagai cloning dalam novel-novel ini sebenarnya adalah kata-kata lain. Saya berbicara tentang subjek dalam video ini jika Anda belum melihatnya. Keberanian mendalam segera melepaskan gerakan ke Yang Qi yang tampaknya benar-benar mustahil untuk dihindari. Tentu saja, Yang Qi tidak berniat untuk menghindarinya. Melemparkan tangannya sendiri, dia menghadapi serangan yang datang dengan kekuatan penuh. Arogansi seperti itu, kekuatan eksplosif meletus dari Vajramaya Deva, misterius dari dunia dewa, keinginan kuat yang diarahkan oleh Yang Qi langsung ke Profound Valor dan serangannya. Tentu saja, Profound Valor tahu betapa kuatnya gerakan Yang Qi, dan setelah terkena langsung sekali, tidak mungkin dia mengizinkan untuk kedua kalinya. Dia adalah master disiplin bela diri dan seni energi, petarung top dan sosok yang mendominasi zaman itu. Karena itu, dia siap untuk pertukaran itu. Saat telapak tangan mereka bertemu, fluktuasi energi menyebar ke seluruh tubuhnya yang berusaha untuk melawan serangan suara itu. Suara gemuruh eksplosif bergema saat surat wasiat yang masuk hancur. Namun, Yang Qi memanfaatkan momen itu untuk berputar di tempat dan menyerang ke arah sangkar, berharap bisa membukanya dan membebaskan kekuatannya 2 kali lipat. Jika dia berhasil, mereka berdua seharusnya bisa dengan mudah melarikan diri dari situasi itu. Mencoba membuka kandang itu, Anda pikir saya akan membiarkan Anda melakukan itu? Aku bersusah payah memikat dirimu yang sebenarnya di sini. Percayalah, aku akan menguburmu dan kekuatanmu 2 kali lipat. Setelah meniadakan serangan terbaru, Profound Valor kembali menyerang. Dia bergerak diam-diam seperti hantu, tiba-tiba muncul tepat di belakang Yang Qi dan melepaskan serangan eksplosif. Menusukkan jarinya ke tangan pisau, dia melepaskan serangan tebasan yang bisa memotong ruang itu sendiri. Itu dipenuhi dengan kekuatan dan cahaya pedang yang begitu menakutkan sehingga Yang Qi tahu itu akan memotongnya menjadi 2 jika mendarat. Gemuruh, Yang Qi berputar, dan dia tampak seperti dewa iblis dari neraka, atau penguasa berdaulat yang tak terbatas. Simbol magis emas muncul di dahinya, yang berubah menjadi im emas. Dan ketika im berbicara, suaranya menggelegar seperti lonceng, menyebabkan semua kekacauan awal di sekitarnya berubah menjadi emas. Badai kehancuran besar-besaran langsung muncul. Pada saat itu, semua kehendak Yang Qi berkumpul di sekitar segel Legiun Dewa. Saat dia menggambar segel, dia mendukungnya dengan darah satu dewa, dengan cepat menghabiskan kekuatannya tetapi membiarkannya melepaskan serangan paling kuat yang bisa dia kelola. Senang, dia meninju dengan tinjunya, dan meskipun itu bukan gerakan khusus, ketika itu mengenai tangan pisau Profound Valor, itu menghentikannya di jalurnya. Kemudian gelombang kejut kekuatan menyapu kekacauan utama. Mendera, Yang Qi dan Profound Valor saling menjauh, keduanya terluka dan batuk darah.
Yang terakhir lebih buruk, dia tidak pernah bisa menduga bahwa Yang Qi akan memiliki sesuatu yang sangat kuat seperti segel Legiun Dewa. Ditambah lagi, kehendak Vajramaya Deva memastikan bahwa bahkan ketika dia hampir hancur, dia bisa dengan cepat dan mudah menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan lebih relevan, kecepatannya dalam mengasimilasi keilahian telah meningkat, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan penyembuhannya. Dalam satu napas waktu, Yang Qi pulih kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian dia melepaskan pukulan lain, menghancurkan sangkar. Suara mendesing kemudian terdengar saat kekuatan gandanya terbang kembali ke dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, mata Profound Valor berkilauan dengan cahaya aneh saat dia menyadari betapa menakjubkannya segel Legiun Dewa Yang Qi. Dia juga menyadari bahwa Yang Qi adalah tipe musuh yang, jika dia tidak dihancurkan sekarang, akan terbukti sangat merepotkan nanti. Bagaimanapun, permusuhan besar telah ditaburkan hari ini. Selain itu, Yang Qi memiliki beberapa harta karun spektakuler yang sekarang sangat ingin didapatkan oleh Profound Valor. Aku tidak percaya kamu memiliki harta seperti itu. Jadi itu menjelaskan mengapa Anda begitu penting bagi zaman Dao abadi. Aku tidak akan melepaskanmu, kau tahu. Berlutut dan serahkan hartamu. Dengan lambaian tangannya, dia menyembuhkan lukanya sendiri dan mengirim proyeksi telapak tangan ke segala arah, tidak memberi Yang Qi jalan keluar. 6 arah surga Dao Paragon Operasi Sihir Rahasia Asuredom. Tekniknya mengepung Yang Qi dengan sangat efektif sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri ke Myriad Worlds Monarch Chart. 1. Mata berkedip, Yang Qi menarik keilahian di dalam dirinya, memaksa keluar 100 tetes cairan yang dia kirim ke mesin satu dewa. Dia sekarang menggambar pada langkah pembunuhan terakhir yang sangat kuat, penuh dengan kekuatan ledakan yang menentang imajinasi. Saat Engine of the One God menggunakan keilahian untuk menyalakan, indeks kekuatan efektifnya naik, menyebabkan suara retakan eksplosif memenuhi dirinya. Dari 700, meningkat menjadi 1000, 2000, 2500, 3000. Indeks kekuatannya sekarang melampaui Profound Valor. CCCRACK. Profound Valor dan Yang Qi bertukar satu putaran serangan telapak tangan, dan kali ini wajah Profound Valor jatuh, berubah pucat pasi saat Engine of the One God yang didukung dewa mengirimkan kekuatan mengalir ke dalam dirinya yang menghancurkan meridian yang dilaluinya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar melampaui levelnya. Warisan Necropolis besar benih kekuatan dewa. Tempat pemakaman Legiun Dewa. Dia mengeluarkan kekuatan dewa yang perkasa dari lautan energinya, lalu menghembuskannya dengan cara yang sama seperti Great Necropolis menghembuskan dunia abadi, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Jadi, apakah orang ini mendapatkan benih kekuatan dewa yang ternyata merupakan warisan dari Great Necropolis, pikir Yang Qi. Apa yang terjadi di sini? Saya perlu mencari tahu lebih banyak tentang ini. Saat lawannya melepaskan serangan hebat lainnya, Yang Qi meminjam momentum untuk terbang mundur, di mana dia menghilang ke dalam pusaran. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan Engine of the One God untuk dapat melawan Profound Valor untuk sementara, dia tahu bahwa dia harus melarikan diri sebelum dia kehabisan momentum. Dan begitu dia pergi, tidak mungkin Profound Valor bisa mengikutinya. Ketika tangan Profound Valor menahan apa-apa selain udara, dia menarik kembali kekuatannya, lalu batuk seteguk darah lagi. Dia baru saja dilukai oleh segel Legiun Dewa Yang Qi, lalu menarik secara mendalam benih kekuatan dewa yang dia miliki sebagai pewaris. Tidak mungkin baginya untuk pulih dengan cepat. Meskipun Yang Qi hanya memiliki sepertiga dari segel Legiun Dewa penuh, itu tidak lebih lemah dari benih kekuatan dewa yang dimiliki Profound Valor sebagai pewaris Necropolis besar. Jika Yang Qi menggabungkan ketiga bidak itu, dia pasti bisa membunuh Profound Valor. Aku tidak percaya bocah itu memiliki sesuatu seperti itu, pikir Profound Valor, duduk bersila untuk sekali lagi memulai proses penyembuhan dan pemulihan. Di kedalaman lautan energinya, ada bayangan-bayangan yang menyerupai Great Necropolis dalam segala hal. Itu adalah benih yang memberinya akses ke esensi Great Necropolis, dan itu juga yang dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Energi penguburan Raja mengubur dewa. Setelah energi mengalir melalui dirinya dan menyembuhkannya, dia bangkit, pulih sepenuhnya dan dengan seni energinya bahkan sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sungguh menakjubkan menjadi pewaris Necropolis besar. Dengan memanfaatkan benih itu, saya dapat memanfaatkan kekuatan misterius Necropolis dan mengolah seni energi mengubur Raja mengubur dewa. Setelah saya sepenuhnya menguasainya, tidak ada yang akan cocok untuk saya. Sayangnya, untuk melakukannya, saya harus membunuh semua pewaris lainnya dan mengambil benih kekuatan dewa mereka. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan warisan yang sebenarnya. Menjadi pewaris sebenarnya dari Great Necropolis adalah jalan menuju tak terkalahkan sejati.
Saya juga perlu mendapatkan yang Qi itu dan mengambil semua hartanya. Dengan itu, dia menjadi kabur dan menghilang. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya muncul, yang berubah menjadi bentuk daun Dao Denir. Setelah memeriksa jejak energi sisa, dia berkata, saya tidak percaya seseorang sekuat dia telah muncul. Sekte dari sekte Dao pembunuh yang mendalam. Keberanian yang mendalam. Dia dulunya hanyalah penduduk asli Necropolis besar, tetapi setelah mendapatkan benih kekuatan dewa, dia benar-benar berhasil mengalahkan babi yang Qi itu. Kenapa aku tidak mendapatkan salah satu benih kekuatan dewa itu ketika Great Necropolis meletus? Aku adalah putra surgawi yang sebenarnya, penguasa yang ditakdirkan dari Great Necropolis. Aku tidak bisa membiarkan situasi terus seperti ini. Saya akan melaporkan masalah ini ke Permaisuri Joyflower. Dia pasti bisa membunuh Profound Valor ini dan mendapatkan benih kekuatan dewa itu untukku. Iya, pinjamkan pisau kepada seseorang dan minta mereka melakukan pekerjaan kotorku. Lalu aku akan mengkhianati Yang Qi dan yang lainnya kepada Permaisuri dan menyuruhnya membunuh mereka. Adapun sumpah terkutuk yang saya ambil, siapa yang peduli tentang itu? Selama saya menjadi cukup kuat, bahkan Dao Surga tidak akan bisa menentang saya. Akhirnya, saya akan menaklukkannya. Terbang, Lift Dao Denir kembali menuju istana Joyflower. Itu luar biasa, batin Yang Qi yang sebenarnya saat dia duduk di Myriad Worlds Monarch Chart untuk fokus pada pemulihan dari pertarungan. Dia telah kehilangan banyak cairan kemahadewaan, dan pada akhirnya dia bahkan tidak memenangkan pertarungan. Yang mengatakan, dia cukup yakin dia memiliki cukup keilahian yang tersisa untuk mendorong indeks kekuatannya melewati 1000. Konstitusinya membuatnya berbeda dari orang lain. Orang lain mungkin bisa menggunakan jumlah dewa yang sama untuk mencapai level 3000. Sayangnya, persyaratannya jauh lebih tinggi. Begitulah batasan yang diberikan padanya, dengan kekuatan biasa, dan dengan keilahian. Berkat pertarungan dengan Profound Valor, Yang Qi sekarang lebih mengerti tentang perubahan besar yang terjadi pada zaman ini. Jelas, segalanya jauh lebih berbahaya, dan dia tidak bisa hanya mengandalkan segel Legiun Dewa untuk perlindungan lagi. Jika dia tidak hati-hati, seseorang mungkin mengambilnya darinya, membunuhnya dalam prosesnya. Lagi pula, bahkan ketika segel telah utuh, masih ada beberapa entitas maha kuasa yang menghancurkan pemiliknya, memecahnya menjadi 3 bagian, dan menyebarkannya di masa lalu, sekarang, dan masa depan. 1. Deskripsi teknik ini secara harfiah menggambarkannya mengelilingi Yang Qi seperti sebuah yurt. Yurt adalah tenda bundar. Maaf, saya tidak bisa membuatnya terdengar bagus dalam bahasa Inggris, jadi saya tidak menyertakan perumpamaan khusus itu. Yang Qi tidak berpikir bahwa penundaan lebih lanjut adalah ide yang bagus. Situasi berkembang pesat, misalnya, debut inheritor dan benih kekuatan dewa mereka. Dao surga sedang berubah, dan tidak mungkin untuk mengatakan entitas kuat apa yang mungkin muncul di tempat kejadian. Dan jika dia tidak cukup kuat, selalu ada ancaman akan diserang. Meskipun dia telah tumbuh dengan cepat lebih kuat, sejauh yang dia ketahui, itu tidak cukup untuk mengikuti perkembangan terakhir. Lagi pula, ada orang yang naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi lebih cepat darinya sekarang. Itu adalah zaman para pahlawan, dan itu sangat sesuai dengan pepatah yang sering diulang-ulang bahwa setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirvanik, sebuah peradaban baru akan sekali lagi lahir. Setelah kedatangan Great Necropolis, wajah peradaban Dao abadi berubah sepenuhnya. Keuntungannya adalah saya dipaksa untuk meningkatkan basis kultivasi saya, dan level saya secara keseluruhan. Waktunya telah tiba untuk naik ke ketinggian baru. Menunda bukanlah pilihan. Saya akan sepenuhnya mengasimilasi fragmen kemahadewaan ini. Dia bangkit di Myriad Worlds Monarch Chart dan menggunakan seni energinya untuk membuka jalan untuk memprovokasi murka para dewa. Ekspresi kemarahan dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung turun, berdenyut dengan kekuatan ledakan saat mereka menyelimutinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tangga surgawi tanpa kematian muncul di belakangnya, dan dia berbalik dan melangkah ke atasnya. Dia telah mempersiapkan diri lama dan keras untuk saat ini akhirnya, dia melangkah melewati tangga kecil pertama, dan meskipun itu adalah pencapaian besar, itu masih membuatnya sangat jauh dari menjadi Kaisar Agung. Konon, dia telah mempersiapkan begitu banyak untuk saat ini sehingga dia yakin dia akan dengan cepat naik ke ketinggian yang ekstrim. Ada 9 tangga misterius di tangga Stairs of Valor, Strength, Wisdom, Endurance, Fearlessness, Awareness, Heaven Faith, Forgetfulness, dan terakhir, Stair of the True Void. Prosesnya meliputi memahami diri sendiri, membersihkan kehendak, memurnikan tubuh, dan mengedarkan energi dalam siklus sempurna untuk menyerap intisari dunia dewa.
Hanya dengan cara itu seseorang dapat mulai bangkit menuju keabadian. Yang Qi sudah menuju ke tangga kedua, tangga kekuatan. Kemarahan dunia dewa menyerangnya dalam bentuk api, tetapi ketika basis kultivasinya berjuang melalui kesengsaraan, dia tidak hanya mencapai kemajuan yang luar biasa, tetapi juga mampu memahami rahasia yang lebih dalam mengenai bagan raja dunia segudang. Semua keilahian ini akan menjadi kekuatan bagiku. Dia mengepalkan tinjunya di sekitar keilahian, memaksanya untuk meleleh menjadi energi sejati cair yang kemudian langsung diasimilasi. Melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, dia melangkah sepenuhnya ke Stair of Strength. Setelah itu, dia mulai melangkah maju lagi, mendorong masuknya kebijaksanaan saat dia mencapai anak tangga ketiga. Adapun konvergensi kehendaknya, bahkan melampaui apa yang menurut kesombongan Vajra Maya Deva tidak tersentuh. Dengan kata lain, dia sedang dalam perjalanan dari destabilizing will ke level terrifying. Perbedaan antara keduanya sangat besar sehingga tidak bisa dianggap hanya berpindah dari satu level ke level lainnya. Itu lebih seperti perbedaan antara langit dan tanah, atau seorang kaisar dan seorang pengemis. Faktanya, mengingat kembali pertarungannya dengan Profound Valor, dia menyadari bahwa, meskipun sangat perkasa, pria itu sebenarnya tidak memiliki keinginan yang mengerikan. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi masalah sederhana baginya untuk mengunci Yang Qi di tempatnya dan mencegahnya bergerak. Satu-satunya alasan dia memiliki keinginan yang begitu kuat adalah karena dia adalah seorang pewaris dengan benih kekuatan dewa. Saya belum selesai. Melangkah ke tangga ketiga membanjiri dia dengan kebijaksanaan. Tentu saja, itu bukan kebijaksanaan biasa, tetapi kebijaksanaan sejati, sesuatu yang melampaui duniawi. Kebijaksanaan biasa berhubungan dengan kecerdasan, dan mungkin dengan plot licik dan intrik. Tetapi kebijaksanaan ini berkaitan dengan pencerahan dao surga, dunia dewa, legiun dewa, dan kekuatan universal. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di tangga kebijaksanaan. Saat dia melakukannya, keinginannya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan keilahiannya yang baru lahir mulai memancarkan tekanan sedemikian rupa sehingga bahkan simbol magis dari rahasia ensconcing all world anything everything fundamental law magic ditekan. Kata-kata kesombongan seperti itu bergema tanpa henti, namun itu bahkan bukan ancaman sedikit pun baginya. Sayangnya, dia belum mencapai titik di mana dia bisa sepenuhnya menguasai simbol magis. Maju. Seketika, para dewa pengetahuan iblis dari semua item dewa dan formasi dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah diasimilasi terbang ke tempat terbuka, berputar-putar di sekelilingnya saat mereka melantunkan kitab suci. Mereka seperti anggota legiun dewa, dan saat mereka bertemu satu sama lain, mereka membentuk orang emas kecil yang tampak persis seperti Im dari segel legiun dewa. Pada saat itu, Yang Qi mengambil langkah lain. Dia berada di tangga keempat, tangga ketahanan. Secara bersamaan, keilahian benar-benar hancur, tidak mampu melawan segel legiun dewa dan kekuatan kehendak Yang Qi. Itu meleleh menjadi aliran cairan tanpa akhir yang mengalir ke dalam dirinya, terbakar dengan api para dewa dan berdenyut dengan kekuatan yang tak terbatas dan tidak pernah berakhir. Bip bip bip, bip bip bip. Indeks kekuatan 800, 850, 890, 900. Cruiser of Civilization terus mencatat angka-angka sebelum akhirnya berhenti di 1200. Sayang sekali, pikir Yang Qi. Sayangnya, meskipun konvergensi keinginannya sekarang tidak ada yang perlu ditakuti dari serangan arogansi seperti itu, dia masih belum cukup kuat untuk sepenuhnya menaklukkan simbol magis yang membentuk teknik itu. Dia harus terus naik melalui level. Itu juga ketika dia benar-benar akan mencapai tingkat keinginan yang mengerikan. Sejujurnya, perjalanannya melalui tingkat God Myth, pergi dari Seer, Temperate, Incarnated God dan sejenisnya, dan maju sampai ke level Revisionis, Buddha, dan Chaos God adalah tentang meningkatkan keilahiannya yang baru lahir. Sebaliknya, 9 tangga dari tangga surgawi tanpa kematian adalah tentang membentuk kehendak seseorang dan mencapai tingkat valor, strength, wisdom, endurance, fearlessness, awareness, heaven faith, forgetfulness, dan true void. Pada akhirnya, itu membuat seseorang menjadi kaisar agung, dan melibatkan kekuatan murni dan mentah. Kebanyakan orang yang menjadi kaisar agung akan memiliki indeks kekuatan 1, sedangkan dewa kecil yang paling lemah pun akan memiliki indeks kekuatan 10.000. Kenaikan dari 1 menjadi 10.000 pasti bisa digambarkan sebagai peningkatan kekuatan murni. Apakah itu tingkat God Myth atau tangga surgawi tanpa kematian, keduanya tentang menempa diri batiniah. Semakin kuat dan semakin halus hati seseorang, semakin jauh ia bisa maju. Dan semakin seseorang menguasai level God Myth, semakin besar kemungkinan mereka akhirnya menjadi benar-benar tanpa kematian.
Jadi saya berada di tangga kecil keempat, tangga ketahanan. Sayang sekali saya tidak memiliki kekuatan untuk lebih dari itu. Saya pasti harus mendapatkan lebih banyak keilahian. Itulah satu-satunya cara untuk mendorong terobosan lebih lanjut. Dia menggelengkan kepalanya. Persyaratannya gila. Saya tidak berpikir bahwa bahkan keilahian dari dewa kecil akan cukup untuk kekuatan saya dari God Mammoth penghancur neraka. Tampaknya pilihan terbaik untuk menjadi lebih kuat adalah dengan membunuh permaisuri Joyflower. Saya harus kembali dan menemukan Liv Daudenir, lalu memaksanya untuk memberitahu saya apa rencananya untuk istana Joyflower. Skenario terburuk, aku bisa membunuhnya juga. Bukannya dia cocok untukku sekarang. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi mengandalkan kekuatannya 2 kali lipat. Dia sekarang cukup kuat untuk menghadapi Profound Valor dalam tubuh aslinya tanpa rasa takut. Dengan indeks kekuatan 1200, dia sebenarnya lebih unggul daripada orang dengan indeks 2 atau 3000. Desir, dia meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart sebagai dirinya yang sebenarnya dan menuju ke istana Joyflower. Begitu masuk, dia menyelinap tanpa terdeteksi ke dalam istana jauh di kedalamannya. Alih-alih pergi ke Flower Goddesses Jade Night Queen dan Snow Lotus, dia menuju ke Liv Daudenir, berniat memaksanya untuk mengungkapkan rencananya yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, menambahkan kekuatan ke embrio iblis pemusnah neraka dewa surga miliknya. Sekarang yang jauh lebih kuat, itu adalah tugas yang mudah baginya untuk menggunakan embrio iblis itu untuk melacak Liv Daudenir, yang sedang dalam sesi meditasi terpencil saat ini. Desir, begitu berada di dalam istana, dia melambaikan tangannya dan memasang perisai kekuasaan. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, tidak ada orang lain selain permaisuri Joyflower sendiri yang bisa menembus mantra penangkal yang dia atur dengan petir penghancur kekosongan kehidupan kematian. Liv Daudenir terlibat dalam latihan pernapasan, menyerap kekuatan misterius dari sekolah Buddha dari dunia dewa dan menggabungkannya dengan seni mendalam kekacauan sihir dunia menghancurkan Taiji yang dia miliki. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menjulurkan telapak tangannya, mengirimkan 2 aliran energi, satu ekspresi murni dari Dao Besar Taiji, dan yang lainnya ekspresi kekosongan Vajra dari agama Buddha. 2 hal yang berlawanan digabungkan menjadi serangan telapak tangan dengan kekuatan besar. Apa yang masih dilakukan permaisuri dalam meditasi gumamnya? Ini adalah saat yang kritis, dan bahkan sekarang dia tidak menunjukkan wajahnya. Sial, aku harus memberitahunya tentang bagaimana para pewaris muncul. Apa yang sedang dilakukan bocah Yangki itu sekarang? Aku bertanya-tanya itu tidak seperti Profound Valor yang akan membunuhnya. Dia menghadapinya sebagai kekuatan ganda, jadi, skenario terburuk, dia akan mengorbankan kereta untuk membela sang jenderal. Mungkin dia akan melemah, yang akan menjadi kesempatan sempurna untuk menginjaknya ke tanah dan menyiksanya sampai mati. Dia tertawa dingin. Namun, saat itulah sebuah suara baru bergema di ruang meditasi pribadinya. Wow, kamu benar-benar membenciku, kan, Liv Daudenir? Tidak bisakah kita menjadi sekutu sekali saja? Yangki berjalan ke tempat terbuka. Desir, Liv Daudenir tertembak berdiri, lehernya terangkat. Kamu, Yangki, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Sederhana, aku berjalan masuk. Dia melihat sekeliling. Kamu memiliki beberapa sihir penangkal yang bagus, tapi itu lemah. Tidak ada yang luar biasa sejauh yang saya ketahui, dan penuh dengan terlalu banyak lubang. Di sini, saya akan memperbaikinya untuk Anda. Tetapi setelah itu, Anda harus belajar 1 atau 2 hal dari saya, jika tidak, Anda akan terjebak di dalam. Terlihat benar-benar ketakutan, Liv Daudenir segera melancarkan serangan dengan tangan kirinya menggunakan seni mendalam yang menghancurkan kekacauan magic dunia Taiji, dan dengan tangan kanannya menggunakan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Akibatnya, 2 aliran energi yang kuat menyembur keluar saat dia mencoba menerobos segel dan melarikan diri. Sayangnya, dia terlalu lemah dan lambat. Yangki menggumamkan mantra dan dinding kabut yang berkilauan muncul, di mana serangan itu tenggelam tanpa efek apapun. Tidak mau menyerah, Liv Daudenir bergerak, tampak hampir seperti lalat yang terperangkap dalam botol saat dia bergegas ke sana kemari dalam usahanya untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan apapun yang dia lepaskan diserap oleh sihir penangkal, membuatnya jelas bahwa dia benar-benar terperangkap. Tidak, akhirnya, dia berhenti bergerak dan menatap Yangki dengan kejam. Mengepalkan tangannya menjadi cakar, dia menerjang ke depan seperti harimau. Yangki hampir tidak memandangnya atau 2 seni energinya yang sempurna. Dia melemparkan telapak tangan menggunakan tangan satu dewa, menyebabkan cahaya sage yang menyilaukan menyala. Pada saat yang sama,
cahaya terang bersinar saat dia memanggil tanda segel dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Itu adalah langkah sederhana, tetapi didukung oleh kekuatan yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Begitu mengenai daun Daudenir, dia terhuyung mundur, muntah seteguk darah dan jatuh ke posisi duduk. Yang Qi tidak menekan serangan itu. Meskipun dia memang berencana untuk membunuh Leaf Daudenir, dia masih terhubung dengan Empress Joyflower untuk saat ini. Jika dia membunuhnya, dia akan segera muncul. Selain itu, Leaf Daudenir sudah sangat terinfeksi oleh embrio iblis pemusnah neraka dewa surga miliknya, yang berarti Yang Qi bisa mengendalikannya tanpa dia sadari. Namun, dia tidak ingin melakukan itu sekarang. Jika dia melakukannya, Leaf Daudenir pasti akan mencoba menghancurkan embrio iblis. Anda, Leaf Daudenir berseru, lalu batuk seteguk darah lagi saat dia menyadari bahwa dia telah benar-benar kehabisan tenaga dan tidak bisa mengumpulkan satu pun energi art. Itu pasti akan membawanya setidaknya 2 hingga 3 hari untuk pulih. Sejak kapan seni energimu berkembang begitu dramatis? Saya pikir Anda akhirnya dikalahkan oleh Profound Valor. Oh, jadi kamu menonton pertarunganku dengan Profound Valor? Yang Qi tertawa. Saya pikir selama ini Anda tidak baik-baik saja. Anda tidak pernah punya niat untuk benar-benar bekerja dengan saya, bukan? Itu tidak benar. Dia menjawab, berjuang untuk berdiri. Aku benar-benar ingin bekerja denganmu untuk berurusan dengan permaisuri Joyflower. Yang Qi, seni energi Anda meningkat terlalu cepat. Setiap kali saya pikir saya akhirnya bisa mengalahkan Anda maju dengan pesat dan meninggalkan saya dalam debu. Mengapa hal ini selalu terjadi? Apakah surga menentangku? Apakah saya hanya tidak cukup berbakat? Apakah seni energi saya tidak cukup baik? Apakah ini benar-benar surga yang ingin membunuhku meskipun aku berhasil dalam pertempuran? 1. Cukup merengek, kata Yang Qi dengan dingin. Saya mengasimilasi beberapa keilahian dan meningkatkan basis kultivasi saya, itu saja. Anda punya satu pilihan di sini, jadilah anak yang baik dan lakukan apa yang saya katakan. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan membunuh Anda. Bagaimanapun, Anda memiliki prospek yang luar biasa untuk masa depan. Sesaat berlalu, dan ekspresi Leaf Daudenir melunak. Apa yang kamu coba lakukan di sini, Yang Qi? Tentu saja, kelembutannya adalah sebuah tindakan. Begitu dia mendengar bahwa Yang Qi telah mengasimilasi beberapa keilahian, hatinya terbakar dengan kebencian dan kebencian, meskipun dia menyembunyikannya dengan baik. Di sisi lain, Yang Qi tidak bodoh. Begitu embrio iblis tumbuh ke ukuran yang sesuai, dia akan menggunakannya untuk memiliki Leaf Daudenir. Faktanya, dia bahkan berpikir untuk memanfaatkan momen ketika Leaf Daudenir dan Empress Joyflower terlibat dalam kultivasi ganda untuk menginfeksi permaisuri. Sayangnya, mengingat tingkat basis kultivasinya, itu tidak mungkin terjadi. Kamu harus cepat dan berkultivasi ganda dengan permaisuri, kata Yang Qi. Kita kehabisan waktu, dan harus membunuhnya sesegera mungkin. Kemampuannya menakutkan, untuk sedikitnya, dan dia akan sulit dikendalikan. Tapi aku tidak punya cara untuk menghubunginya, jawab Leaf Daudenir sambil menghela nafas. Dia berada di pengasingan dalam sesi meditasi yang sangat berbahaya. Saya berharap untuk memberitahu dia tentang pewaris Necropolis besar, tetapi saya benar-benar tidak punya cara untuk menghubunginya. Oh, kalau begitu, aku punya ide. Bagi Yang Qi tampaknya sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali ke gudang harta karun Istana Joyflower dan membersihkan lebih banyak formasi dewa. Sekarang seni energinya telah berkembang pesat, dia mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan dengan rahasia Ensconching semua dunia apa-apa semuanya fundamental law magic, serta tingkat keinginan yang lebih tinggi, berurusan dengan pengetahuan iblis akan jauh lebih mudah. Bagaimana dengan ini? Saya mungkin juga membantu Anda sedikit dengan memberi Anda seni energi yang luar biasa. Berkultivasilah, dan itu akan sangat membantu Anda selama sesi kultivasi ganda berikutnya dengan permaisuri Joyflower. Karena Anda memiliki mantra penangkalnya di dalam diri Anda, begitu Anda mengolah teknik ini, dia akan merasakannya dan ingin berlatih kultivasi ganda sesegera mungkin. Rencana utama Yang Qi adalah melewati semua formasi dewa yang tersisa di gudang dan mengambil air mata Raja Dewa itu. Jika dia menggunakannya untuk menyalakan mesin satu dewa, dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan pewaris lainnya. Bahkan, dia bisa menjatuhkan semuanya satu persatu. Kemahadewaan yang terkandung dalam air mata Raja Dewa yang tak bergairah terlalu banyak untuk dia serap secara pribadi, menjadi lebih dari 100 kali lebih kuat daripada keilahian yang dia peroleh di Katedral Indah. Tapi itu akan sempurna untuk mesin Mahadewa yang esa dan sistemnya. Kamu akan memberikan seni energi yang sempurna kepadaku, Leaf Daudenir berkata, terdengar terkejut. Jangan bilang,
Jangan bilang itu kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Betul sekali. Saya akan memberi Anda beberapa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Tapi dengarkan baik-baik. Anda tidak dapat benar-benar mengolah teknik ini sendiri. Itu membutuhkan segel Legiun Dewa. Siapapun yang mencoba mengolahnya tanpa segel pada akhirnya akan mengalami penyimpangan budidaya dan meledak. Saya akan mengilhami Anda dengan beberapa energi sebenarnya dari teknik ini, yang dapat Anda sirkulasikan untuk membuatnya tampak seperti Anda sedang mengembangkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Itu pasti akan menarik perhatian Permaisuri Joyflower. Baik, Daun Dao Denir berkata, namun, jauh di dalam matanya ada secercah cahaya menyeramkan yang tak terlihat. Ah, Yang Qi, Anda benar-benar tidak menahan apapun terhadap Permaisuri Joyflower. Anda bahkan akan memberi saya beberapa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Huff, Anda pikir Anda dapat menakuti saya dengan mengatakan bahwa tanpa segel Legiun Dewa saya akan mengalami penyimpangan kultivasi ya benar. Aku, Liv Dao Denir, adalah yang abadi dan yang beruntung. Saya dapat mengolah teknik apapun yang saya temui. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah seni energi terbaik dari God Mammoth, dan menurutmu aku tidak akan mengolahnya. Dengan itu, Yang Qi mengilhami Liv Dao Denir dengan beberapa teknik kultivasi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Setelah itu, dia berkata, jika Permaisuri bertanya dari mana Anda mendapatkan ini, Anda memberitahu dia bahwa Anda mempelajarinya dari seseorang yang terlihat seperti ini. Dia melanjutkan untuk menggambarkan surga yang bangga ketika dia melihat kembali ke Kolegium Kaisar Titan. Tentu saja, Liv Dao Denir mengikuti semuanya. Setelah semuanya berakhir, Yang Qi memudar, lalu muncul kembali beberapa saat kemudian di gudang harta karun. Untungnya, tidak ada aktivitas sebelumnya yang ditemukan. Selanjutnya, kotak yang telah dikirim ke Permaisuri tetap belum dibuka. Mungkin karena Permaisuri Joyflower sibuk berkultivasi, atau mungkin dia hanya berhati-hati sulit untuk mengatakannya. Yang Qi tergoda untuk membuka pesan itu dan melihat apa yang dikatakannya, tetapi menahan keinginan itu. Sebagai gantinya, dia kembali ke area dengan formasi dewa dan melanjutkan pekerjaannya sebelumnya. Dia sebelumnya berhenti setelah mengambil 20 juta formasi, yang semuanya telah dia kirim ke dunia dewa virtualnya. Akibatnya, para pengikut dan muridnya di sana semuanya adalah ahli formasi mantra, dan banyak dari mereka telah mengalami banyak terobosan. Begitu mereka muncul kembali di dunia abadi, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, zaman Dao abadi berubah secara dramatis, jadi sudah pasti Yang Qi ingin sekali lagi membangun wilayahnya sendiri dan mulai memperluasnya. Retakan, jepret, saat dia berdiri di sana dalam formasi mantra, dia tidak perlu melakukan banyak hal selain mengibaskan lengan bajunya. God Power meletus dari matanya, menyebabkan setiap formasi yang dia lihat berubah menjadi debu, yang dia serap dengan mata tuannya. Kemudian kedua matanya yang biasa akan menciptakan proyeksi identik dari setiap formasi yang diambil. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah mengambil 100 juta formasi tambahan. Tentu saja, itu menyebabkan jumlah iblis pengetahuan yang sama muncul dalam pikirannya, yang dia kalahkan. Saat dia maju ke depan, dia bergerak lebih dan lebih cepat, sampai dia mengambil 600 juta formasi sepenuhnya. Itu, pada gilirannya, menyebabkan transformasi dan perkembangan dramatis di Myriad Worlds Monarch Chart ketika formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, menciptakan badai besar untuk kemajuan para murid di sana. Menjadi rusak. Pada titik ini, kemajuannya mulai melambat. Dia harus mengakui bahwa Raja Dewa yang tak bergairah layak dipuji karena telah menyiapkan begitu banyak formasi mantra. Namun, apa tujuannya? Semakin jauh Yang Qi pergi ke area formasi mantra, dan semakin dekat dia ke pusat, semakin yakin dia bahwa ada kemahadewaan yang diwarnai kesedihan di sana. Namun, saat Engine of the One God menyerap energi di sekitarnya, mesin itu secara bertahap menyala. Sistem dewa kekuatan datang lebih lengkap secara online, dan sebagai hasilnya, mereka mengirimkan gelombang kekuatan ke Yang Qi. Pikirannya sekarang berdenyut dengan resonansi yang sama dengan segel Legiun Dewa. 1. Surga yang ingin membunuh saya meskipun saya berhasil dalam pertempuran adalah kutipan dari catatan sejarawan agung sejarah dasar, Xiang Yu. Mengangkat kesadarannya ke tingkat yang lebih tinggi telah menariknya lebih dekat ke segel Legiun Dewa. Ambisi besarnya saat ini adalah untuk akhirnya meninggalkan segel Legiun Dewa lama, dan sebagai gantinya menempa keilahian dan pikirannya yang baru lahir menjadi replika yang tepat. Bagaimanapun, segel Legiun Dewa secara teknis bukan miliknya, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baginya dalam hal mengendalikannya. Dia perlu mengembangkan keilahian dan kesadarannya sendiri yang baru lahir, dan fokus pada egonya yang sebenarnya.
Lagi pula, tidak ada yang lebih benar dan nyata dari diri seseorang. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi. Dia mengalahkan semua iblis pengetahuan, di mana kesalehan dan kehendak para dewa membanjiri dirinya, memperkuat segel legiun dewa dan menghasilkan lebih banyak transformasi. Saat Yang Qi memeriksa keilahiannya yang baru lahir, dia melihat bahwa itu sudah tampak seperti emas, ditutupi dengan desain yang rumit dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menembus ke kedalaman alam semesta. Kebijaksanaannya sekarang sedalam laut itu sendiri. Senyum muncul di wajahnya, dan pada saat yang sama, keilahiannya yang baru lahir membuka mulutnya, menyebabkan banyak formasi mantra runtuh menjadi partikel. Energi vital yang bergolak dari air mata Raja Dewa sekarang mengalir ke dalam hati Yang Qi. Setelah melewati apa yang melampaui tingkat 600 juta formasi dewa, Yang Qi mencapai area yang dipenuhi kabut suram dan angin kencang. Kabut dipenuhi dengan aura kesedihan, dan Yang Qi tidak akan bisa melanjutkan dengan mudah tanpa mesin dari satu dewa untuk menyerapnya. Bahkan seorang ahli seperti Profound Valor akan terpengaruh oleh kabut, dan akan menjadi abu, atau berubah menjadi boneka yang akan menghantui kabut selanjutnya. Mereka datang dari air mata yang dipenuhi dengan keilahian, sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun di bawah level Legiun Dewa. Mereka adalah jenis hal yang hanya bisa digunakan sebagai sumber kekuatan, tidak berasimilasi. Untungnya, Yang Qi memiliki Engine of the One God, yang dapat menyerap semua jenis kekuatan ini dan menambahkannya ke cadangannya. Yang Qi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, menyebabkan kabut mengalir ke telapak tangannya, di mana itu berbentuk setetes air yang sebenarnya menyerupai tetesan air mata. Dia segera mengirimkannya ke Engine of the One God. Buk-buk, buk-buk, mesin satu dewa berwarna hitam dan perunggu berbentuk hati itu bergerak, mengeluarkan suara yang hampir seperti pemukulan genderang. Bip bip bip, bip bip bip, keadaan kedua dari sistem dewa kekuatan diaktifkan. Yang Qi memindai mesin dengan kehendak ilahi dan baginya seolah-olah beberapa dewa kuno sedang bangun. Itu adalah keadaan yang lebih tinggi daripada sistem dewa kekuatan, meskipun dalam beberapa hal itu lebih lembut dari sebelumnya. Namun, itu masih kuat, seperti air lunak yang cukup kuat untuk membuat lubang di batu. Gemuruh, cahaya dewa yang menyala muncul di dalam dirinya saat hatinya berubah. Saat berdenyut, itu terhubung ke kekuatan mesin satu dewa dan membuatnya lebih menjadi bagian dari dirinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, lalu lebih lambat, dengan variabel kecepatan. Kadang-kadang tampak seperti dentuman genderang perang, dan di lain waktu seperti barisan tentara. Dan terkadang itu seperti bisikan hujan musim semi. Saat dia bernafas dan darahnya mengalir, seolah-olah melodi melayang di dalam dirinya yang berisi pencerahan kedalaman langit dan bumi. Entah bagaimana, dia semakin dekat ke dunia dewa, dan basis kultivasinya mencapai puncak kesempurnaan yang lebih tinggi. Maju, katanya, mengacungkan telapak tangannya pada gerakan terakhir dari tangan satu dewa, keabadian. Energi melonjak keluar, dan 10 juta formasi mantra sepenuhnya mengalir ke arahnya. Kecepatannya meningkat lagi. Ini adalah formasi mantra yang neksus utamanya dipenuhi dengan item dan jiwa dewa jasmani, bukan tipe ilusi yang biasanya ditampilkan dalam formasi tingkat rendah. Ada banyak item yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa digunakan oleh Yang Qi. Namun, untuk orang dengan indeks kekuatan kurang dari 1000, mereka akan sangat membantu. Segera, ketika para pengikutnya akhirnya pergi ke dunia luar lagi, mereka pasti akan mengguncang dunia abadi. Ini adalah intisari mutlak dari Istana Joy Flower, dan jika tebakan Yang Qi benar, itu mungkin barang yang telah disimpan di sini hampir sejak berdirinya organisasi. Rupanya, bahkan permaisuri Joy Flower bahkan tidak bisa menyentuhnya, yang semakin memperkuat dugaannya bahwa tidak ada yang pernah menembus kabut sampai air mata Raja Dewa. RUUMBLE. Setelah beberapa hari berlalu, Yang Qi akhirnya menembus semua penghalang dan telah mengambil 999.999.999 dari total 1 miliar formasi mantra. Hanya ada satu yang tersisa, dan fungsinya adalah untuk menampung lautan yang merupakan air mata kemahadewaan. Itu adalah formasi dewa terakhir, dan itu yang terbesar sejauh ini. Ada 9 pilar yang bisa menopang surga, ditutupi dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, bunga, dan gambar pria dan wanita. Pria dan wanita semuanya tampak seperti pasangan, dan mereka semua tampak sangat mencintai satu sama lain. Suara berderit dan berderak bisa terdengar saat pilar berputar, dan saat berputar, gambar di atasnya berubah. Pria dan wanita yang sebelumnya mencintai berubah, dan mulai mencabik-cabik satu sama lain sampai darah mengalir. Itu brutal dan pahit, dengan wanita menggali hati pria, dan pria memenggal wanita.
Beberapa menggigit dan mencakar satu sama lain, membuat semuanya tampak seperti gambar dari neraka. Emosi positif terkuras menjadi ketiadaan, dan kemudian ketiadaan menjadi keputusasaan. Cinta berubah menjadi kebencian, dan kasih sayang menjadi permusuhan. Intensitas itu semua menyebabkan Yang Qi tersentak. Dia menggelengkan kepalanya. Jenis formasi dewa ini adalah mahakarya emosi sehingga dia yakin dia tidak bisa menghancurkannya. Tampaknya terhubung begitu dalam ke istana Joy Flower sehingga jika dia menyentuhnya, seluruh tempat akan bergetar hebat. Benda ini sangat kuat bahkan aku tidak bisa menyentuhnya. Dengan hal seperti ini, tidak heran istana Joy Flower bertahan selama ratusan juta tahun di jalan kuno menuju dewa tanpa ada yang mengalahkan mereka. Bahkan negara adidaya tidak dapat melakukan apapun pada istana Joy Flower. Emosi yang intens. Kurangnya emosi yang intens. Jika ada kekuatan yang bisa dianggap transenden di dunia fana, itu adalah emosi. Dibandingkan dengan formasi dewa ini, sisa yang diambil tampak seperti mainan yang menggelikan. Lupakan, saya hanya akan duduk di sini dan menyerap sebanyak mungkin keilahian untuk mesin dari satu mahadewa. Melihat-lihat kabut, dia duduk bersila dan mulai bekerja. Di kedalaman Engine of the One God, ada area kristal yang berfungsi sebagai lokasi cadangan daya. Dan dengan setiap gumpalan kabut yang dia serap, ekspresi keilahian terbentuk, terlihat sangat mirip dengan tetesan air mata. Sebelum hampir tidak ada waktu berlalu, ada lebih dari 1000 dari mereka. Sekarang sistem dewa kekuatan telah mencapai keadaan kedua mereka. Mesin dewa satu dapat mengubah tetesan air mata ini menjadi ekspresi kekuatan yang setara dengan para ahli dengan indeks kekuatan 2000. Dengan kata lain, jika Yang Qi membakar semuanya sekaligus, itu akan memungkinkan dia untuk melakukan pukulan seperti seorang ahli dengan indeks kekuatan 3 atau 4000. Itu pasti cocok untuk melawan permaisuri Joy Flower. Dia melanjutkan pekerjaannya, membawa puluhan ribu ekspresi air mata kemahadewaan. Akhirnya, kabut di sekelilingnya hampir hilang. Pada saat itu, dia berhenti menyerap kabut dan melanjutkan untuk berurusan dengan iblis pengetahuan di lautan kesadarannya. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu sekarang, Profound Valor, pikirnya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa formasi mantra terakhir yang tersisa menyebabkan lebih banyak kabut keluar dan mengisi kembali area itu, ke titik di mana itu terlihat seperti sebelumnya. Pada titik ini, dia telah membersihkan sekitar sepertiga dari gudang. Adapun barang-barang lainnya, dia memutuskan untuk membiarkannya di tempatnya untuk sementara waktu untuk menghindari menarik perhatian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?